produk ini jelas ini hanya limbah. Ya. Kemudian ini kok kemarin sempat viral yaitu pohon pepaya HW. Jadi ini kan terkenalnya padi rojo lele, Mas. Iya, betul. Sing nandur ten pundi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang para pemirsa pendengar podcast Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang Jatam, yaitu Jamaah Tani Muhammadiyah yang baru-baru ini telah mengikrarkan dengan panen raya, gitu ya Pak Jil? Ya. Panen raya pepaya HW. Pepaya HW ini luar biasa. Dan pada siang hari ini nanti kita akan bincang-bincang dan ngobrol dengan tokoh Jatam dari Delanggu ini, dari Ustadz Jito Negoro. Ustadz Haji Jito. Ya, Mas Wi. Untuk Jatam ini gimana? Apa itu sejarahnya dari awal sampai bisa sampai ke Klaten dan Delanggu khususnya Pak Jito? Monggo. Oh iya, Mas Wi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatam di Klaten ini sudah lama. Ya. 2018 awal. Wih, sudah lama ya Pak? Ya. Itu bangkit dan dikembangkan justru dari Klaten. Itu ketika penanaman Delanggu ini kan terkenalnya padi rojo lele, Mas. Iya, betul. Sing nandur ten pundi? Iya. Nah, Jatam itu memprakarsai penanaman padi rojo lele organik Di Delanggu. di Gempol Gempol, Karanganom. oh iya. Pokoknya Klaten sekitarnya ya. Di Klaten. Dan di backup oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Dan akhirnya menghasilkan produk padi rojo lele organik, organik, yang berpusat di Gempol Karanganom. Itu dikemas dengan vakum, Mas. Jadi padi itu bawahnya tidak di karung, Mas. Kerdus. Vakum ya. Di kerdus kotak. Wah, luar biasa ya. Dan ini mesinnya lebih higienis ya. Menjaga kualitas. Itu kan padi kualitas premium. Iya. Jadi harga berapapun rapopo. Wah, luar dan biasa. itu suplai ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu awal Jatam sebelum Muktamar 22. Ya. Itu informasi awal, Mas. Oke. Jadi sudah 2018 ya, Ustadz Haji Jito. Kemudian gini Mas, setelah menggarap pertanian khususnya adalah padi rojo lele organik. Kemudian ini kok kemarin sempat viral yaitu pohon pepaya HW. Ini gimana Mas? Ya. Jadi setelah Muktamar 48 di Surakarta, Majelis Pemberdayaan Masyarakat menginisiasi berdirinya Jatam untuk seluruh Indonesia. Dan sudah ada itu Jatam daerah itu bergerak. Kalau di Demak kemarin sudah panen raya 16 hektar atau 10 hektar Demak ya? Di Pro Tani. Yang ikut panen raya Pak Abdul Muti, Sekjen PP Muhammadiyah. Yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Itu panennya sudah. Terus untuk Klaten sendiri, karena memang awal berdirinya itu di Klaten, Jatam itu. Untuk periode Muktamar 48 setelah MPM daerah
terbentuk dan Jatam itu di bawah bimbingan MPM, maka Jatam membimbing petani-petani tidak hanya khusus di pertanian. Iya. Karena Jatam ini bergerak di bidang pertanian, baik itu pertanian padi maupun pertanian hortikultura, peternakan, termasuk Srengenge Tumiyong itu nanti bisa itu masuk ke Jatam itu. Permedokan. Ya oke, Srengenge Tumiyong harus dipihaki oleh Jatam ini. Permintian itu nanti bisa dikolaborasikan dengan Jatam, peternakan, perikanan. Ya. Bidang geraknya ke sana. Ya, jadi saya potong dulu Pak Mas Dito. Jadi yang kemarin ke pertanian kemudian berkembang menjadi dari diversifikasi usaha termasuk hortikultura juga peternakan. Ya. Tapi yang sekarang ini kan tetap fokusnya ke pepaya HW ya. Itu gimana itu? Kalau untuk Jatam Klaten, jadi kalau Jatam itu kan lembaga komunitas petani. Ya. Nah, untuk berusaha itu perlu badan usaha yang legal formal, maka membuat koperasi Jatam. Oh iya. Dan Klaten sudah punya koperasi Jatam. Yang di mana itu? Di mana? Di Klaten. Kantornya di Sirat atau enggak? Di Kulon Stadion itu. Pak Kabul itu yang ketuanya koperasi itu Pak Kabul. Dan bekerja sama dengan owner pesuplai produk-produk yang dibutuhkan oleh supermarket dan lain sebagainya. Maka kemarin ada kesepakatan membudidayakan pepaya HW. Mengapa pepaya HW? Ya ini. Saudara pemirsa, inilah pepaya HW-nya. Ini contoh saja. Biasanya Mas Haji Jito itu produknya cukup baik. Kebetulan ini dibawa. Ini kok pepaya HW gimana? Ya. Pepaya HW itu jenis pepaya yang saat ini paling manis rasanya. Oh ya. Di Indonesia. Ya. Yang ukurannya kecil. Karena itu memang menganut personal size, Mas. Personal size itu satu orang makan sekali habis. Dan cara makannya juga beda. Tidak perlu dikupas, dibelah jadi dua, disendok, dimakan. Oh iya, ini perlu kita praktekkan sebenarnya ya. Bisa. Tapi kan kita puasa. Barang. Ya, nanti pas buka silakan Mas. Ini yang produk saya bawa ini nanti silakan dibawa pulang. Ya, saya potong dulu Mas Haji Jito. Terkait dengan tadi kok kenapa pepaya kemudian tadi itu manis, kemudian kalau di pasaran di supermarket gimana? Kalau di Delanggu Mas, ini produk ini jelas ini hanya limbah. Tapi manis. Timbang diguang saya konsumsi. Nah, produk segini itu di Delanggu pun pepaya cilik-cilik kono didol. Nanti pepaya masyarakat kan gitu. Tapi justru pepaya yang dicari di HW itu yang segini. Karena ini memang ukuran personal size, justru pasarnya itu untuk kelas menengah ke atas. Itu pepayanya. Terus petani di Jatam ini modelnya dengan kepastian. Bertani itu genah dodolane pembuangannya sehingga tidak bingung sing arep adol. Maka di Koperasi Jatam ini kita mengenal dengan program kontrak farming. Farming kontrak ya. Kontrak farming itu maksudnya petani yang berbudidaya ini bekerja sama dengan Jatam. Jatam punya kewajiban harus membeli membeli berapapun jumlahnya, setiap minggu harus diambil. Karena pepaya ini kan seminggu sekali masak. Panen ya. Ora kena mundur. Termasuk Ustadz Haji Jito ini juga hasilnya sudah di produknya. Setiap hari Rabu itu di kebun saya itu dari Koperasi Jatam datang untuk ngambil timbang bayar. Wah, luar biasa. Itu kontrak farming. Jadi memberi kepastian. Yang kedua memang bertani itu harus tahu medan lahan. Ternyata setelah secara umum ketoke pepaya itu ngendi bisa.
Ya, sip, saya potong dulu, Ustaz Jito. Terkait dengan ini apa itu? Kemudian saat ini kan belum familiar di kalangan masyarakat ya. Belum. Ini untuk Delanggu itu baru di tempatnya sampean. Yang lainnya mana aja? Yang sudah ikut pelatihan, kita sudah ada pelatihan. Dari Jatam Klaten itu pernah sebelum puasa setahun yang lalu mengadakan pelatihan di Gading, pelatihan budidaya pepaya HW. Itu dari Delanggu ada 3, Pak Khotimul, saya dan Mas Akhir Nuryono. Ditambah lagi ada tambahan peserta yang tidak termonitor, ternyata dari Sribit itu ada. Mereka sudah praktek atau hanya sekedar ikut dulu sebentar untuk sosialisasi? Karena bertani itu harus mikir juga ke depannya, biayanya, tenaganya. Maka yang sudah siap silahkan berusaha dan mempersiapkan diri. Mas Akhir Nuryono sudah, tapi ternyata mandek karena berkaitan dengan modal dan tenaga. Ini yang Mas Wahyu itu yang dari Sribit itu. Pak Wahyu ya. Sudah menyiapkan lahannya. Tapi nunggu musim hujan ini reda. Karena hortikultura itu berkaitan dengan musim hujan gini memang banyak yang khususan adalah buah pepaya. Itu sangat riskan untuk musim hujan. Mas Jito, untuk ini apa itu? Kita kan sudah berbicara tentang Jatam, kemudian produknya ada itu, kemudian targetnya Pak untuk pepaya HW ini gimana untuk target panjenengan untuk dan teman-teman yang ada di Klaten ini? Maka untuk di Klaten ini yang sudah budidaya di Kebun Arum itu Ranting Muhammadiyah Basin. Basin. Sudah. Kebetulan punya tanah wakaf terus dibudidayakan. Di MPM CPR itu sudah memprakarya pertemuan dan sudah budidaya di sekitar Kurung. Delanggu itu baru saya. Di Juwiring itu Pak Agus Krisnadi PDM. Itu di lahannya sudah. Dan yang paling cocok ternyata memang harus dipikir juga. Ternyata yang paling cocok itu di Tulung dan Jatinom. Nah, yang besar sekarang di Tulung. Jatam Tulung itu bergerak, kemarin panen raya itu kan di Tulung. Dengan Pak Wisnuntoro itu ya. Pak Wisnuntoro dari PDM itu karena apa? Lahannya budidaya hortikultura itu butuh tanah yang berpasir. Nah, sini itu tanah yang berpasir di Ceper sama di Tulung. Kalau Delanggu ini maka kalau toh harus nekat di Delanggu seandainya itu harus dipikirkan bahwa lahan itu ketika hujan harus hilang semua airnya harus serah meresap Tapi kalau kemarau harus bisa nyiram. Intinya cuma situ, bisa menghilangkan air pada saat hujan, bisa nyiram pada saat kemarau. Itu Ini mengenai sekelumit tentang Jatam ya. Nanti suatu ketika kita lanjutkan untuk hal-hal yang lain, untuk parts kedua paling tidak gitu. Pemirsa, ini tadi kita bicara tentang Jatam, kemudian hasil produksinya, dan ini yang terakhir adalah Ustadz Haji Jito Negoro ini selaku anggota Jatam mungkin ada closing statementnya. Monggo. Jadi untuk Jatam ini dakwah komunitas yang perlu di backup dan dibantu, dihidupkan oleh PCM. Kalau nanti komunitas ini akan terbentuk, ini dia akan bisa berdakwah di masyarakat. Saya punya satu cita-cita untuk berkaitan dengan pepaya HW ini. Di setiap pekarangan rumah warga dan umat itu kan ada tempat longgar. Betul. Dan biasanya pepaya yang hidup di sana itu bisa tumbuh dalam jangka lama. Kalau itu ditanami pepaya HW dan pimpinan ranting setempat atau takmir masjid setempat mengorganisir, Jatam siap membeli. Koperasi Jatam siap membeli sehingga istilahnya memanfaatkan lahan kebun masyarakat yang selama ini tidak komersial.
kalau lahan tidur lah. Ya, itu bisa menghasilkan ya, setiap minggu sekali itu kan pepaya itu ada yang masak, itu ya. bisa dipanen, dikumpulkan nanti menjadi kesejahteraan umat dan kesejahteraan luar biasa. Demikian ini closing statement-nya Ustadz Haji Jito Negoro ini luar biasa. Jadi gambarannya adalah kalau ada lahan-lahan kosong itu sebaiknya digunakan untuk tanaman produktif seperti pepaya HW ini ya. Luar biasa. Pemirsa, demikianlah kami berbincang-bincang dengan Jatam MPM Kabupaten Pimpinan Daerah Klaten bahwa Jatam ini ternyata sepak terjang yang luar biasa untuk menggarap lahan tidur, lahan kosong menjadi lahan yang produktif, dan insya Allah kita doakan semoga lebih berkembang dengan baik. Demikian ya Mas Ide. Ya, demikian podcast kali ini yang diprakarsai oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, khususnya adalah digarap oleh Majelis Perpustakaan Informasi. Selanjutnya nanti batch kedua, babak kedua akan kita lanjutkan dengan Mas Dito kembali untuk membahas tentang pepaya HW selanjutnya. Siap. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.